Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jannatin SPD. Saya guru kimia di SMAN 1 Soko, Mojokerto. Dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Kita melanjutkan yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu, tapi yang kelompok saja nih, kelompok 1 semua adik semua, kelompok 2, kelompok ketiga 4, 5 Nora, kelompok 6 Nisha. Kemana Nisha? Surat. Kita bisa mulai presentasi hari ini. Sebelumnya ini coba ke sini dulu. Kita melanjutkan yang kemarin sudah kita sampaikan ke semuanya bahwa hari ini kita akan melanjutkan di penyusunan laporan dan presentasi. Coba dinextkan Mbak, tolong. Oke. Hari ini kita melanjutkan langkah berikutnya, yaitu 1. Penyelesaian proyek. Saya tanya dulu, di sini apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Yang kedua, apakah bahan dan cara kerjanya kemarin sesuai? Ada yang ganti ini kelompok siapa kemarin? Katanya oke. Berapa enggak? Ternyata setelah lagi namanya menggunakan zat sampo, ternyata samponya itu kan penting. Pentingnya ternyata itu zat asam, bukan zat asam. Ternyata kamu ganti dia itu dengan air sabun. Oke, jadi kemarin semua zatnya sampo diubah menjadi sabun. Ada lagi kelompok yang lain? Lemon diganti citrun. Ada lagi? Ada. Oke, sudah diganti jeruk nipis. Adakah yang mengganti indikatornya? Barangkali ada yang mungkin kemarin gagal. Ada? Ada satu. Apa diganti apa? Anggrek diganti sepatu. Siapa lagi? Bunga kamboja diganti bunga sepatu. Ini berbagai macam kendala. Kemudian kalian mengganti boleh, dan kemarin sudah saya izinkan. Jadi kita bisa memulai hari ini 1. Konsultasinya sudah, bahan dan cara kerjanya sudah. Saya bagikan sistem penilaian untuk hari ini, presentasinya seperti apa. Kemudian yang kelima, nanti penyusunan laporan dan presentasinya sudah. Kemarin saya koreksi nanti tinggal tampil. Setelah itu baru kita evaluasi bareng-bareng. Saya bagian dulu. Saya jelaskan dulu sebelum nanti maju. Jadi sistemnya yang maju bukan seluruh anggota, ada 2 atau 3 yang maju yang sudah ditunjuk oleh kelompoknya, kemudian mempresentasikan hasilnya dengan tampilan entah itu PPT atau pada program lain. Kemudian jika nanti yang di depan ini ada kendala, misalnya lupa dengan mengingat-ingat bahannya atau hasilnya, maka temannya yang ada di bangku itu akan berusaha menambahkan keterangan. Bisakah dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Yang lembar pertama coba kita lihat. Itu ada penilaian keterampilan dari proyek yang kalian lakukan. 1. Perencanaan. Yang step penilaian 1. Ada perencanaan. Di situ ada latar belakang dan rumusan masalahnya. Artinya apa? Kalian mengapa mengambil
indikator alami misalnya kemarin adalah bunga sepatu warna merah. Alasannya apa? Rumusan masalahnya atau nanti itu kira-kira kalau untuk mengidentifikasi hasilnya asam atau basa itu warnanya seperti apa. Poinnya atau skornya 1 sampai 3. Jika tepat maka nilainya 3, jika kurang tepat maka nilainya 2, jika tidak tepat maka nilainya 1. Yang penilaian keterampilan yang kedua pelaksanaannya itu adalah pengumpulan data atau informasi atau literasi dari yang kalian pilih. Mengapa memilih indikator alaminya itu bunga sepatu itu ada dasarnya, informasinya, kemudian kelengkapan datanya. Setelah kalian praktekkan membuat indikator dan uji coba, itu datanya seperti apa? Kemarin sudah dikirimkan ke saya lewat grup WA, sudah saya baca dan sudah lengkap. Jadi yang poin nomor 2 yang bagian F itu sudah ada nilainya. Yang poin berikutnya pengolahan dan analisis data akan kita saksikan nanti satu demi satu kelompok. Kemudian kesimpulannya adalah indikator alaminya itu kalau di asam warnanya apa, kalau di basa warnanya apa dari zat yang kalian uji. Misalnya kemarin ada yang menguji asam sitrat misalnya, ternyata kalau menggunakan indikator alami berubah menjadi warna apa dan seterusnya. Yang terakhir, pelaporan atau hasil. Sistem laporannya kemarin sudah saya bagikan, beberapa sudah kalian kirimkan. Penggunaan bahasanya ketika nanti itu ditulis dan diverifikasi sudah dinilai. Tampilannya, jadi artinya itu dia itu bisa menyampaikan dengan komunikatif atau tidak. Jadi misalnya nanti hanya memandang di situ saja berarti belum komunikasi. Jadi harus dua arah, yang memandang ke sana, yang memandang ke audiens. Lembar kedua coba dilihat. Lembar kedua, penilaian proyek atau hasil yang kalian buat dari proyeknya adalah yang pertama, bahannya sudah tepat atau belum. Prosesnya, kemarin ada alat dan bahan yang mungkin dieliminasi. Misal, Bu, bolehkah menggunakan penumbuk yang dari kayu? Lebih baik jangan, nanti khawatirnya di situ ada zat pengotor atau mungkin ada jamur yang di situ belum bersih, jadi nanti hasilnya mempengaruhi. Yang lebih baik adalah menggunakan penumbuk yang memang dari keramik atau yang memang dari kalau yang di rumah itu mungkin dari blender boleh atau dari ulekannya dari batu. Bolehkah menggunakan penumbuk dari alu? Tidak boleh karena nanti dia itu bereaksi dengan asam atau basa. Jadi tidak boleh menggunakan itu. Nah ini ada proses pembuatan penilaiannya di situ. Alat bahannya sesuai atau tidak, kemudian teknik pengolahannya. Yang ketiga, keamanan, keselamatan dan kebersihan. Kemarin terbukti bahwa jika alatnya itu kurang bersih maka belum bisa mengidentifikasinya. Dan kemarin juga ada yang mengulang di tahap kedua, tapi akhirnya berhasil. Ada 3 kelompok kali ya. Nanti diceritakan kepada aku. Kemudian hasil produk yaitu berupa bentuk fisiknya kemarin seperti apa, merah kah, biru kah dan seterusnya. Ini ada bentuk fisiknya, ada bahannya, ada warnanya, masing-masing ada nilainya. Range-nya adalah 1 sampai 4. Terakhir, ketika nanti ada temannya yang presentasi, yang pertama adalah dia harus jujur mengakui bahwa ini kemarin ternyata kami mengalami kesulitan, misalnya menggunakan bunga telang. Ternyata di tengah percobaan ada kegagalan sehingga perlu diulang lagi, boleh. Jadi itu namanya jujur menyampaikan kendalanya. Yang kedua adalah teliti. Apakah benar antara teori dengan kenyataan ketika kalian praktikum. Yang ketiga, kerjasama. Artinya kalau 5 yang datang kelompok ini semua harus kebagian bekerja, nggak boleh satu anak saja. Yang keempat, komunikatif. Jadi nanti ketika tampil di sini, saya nilai komunikasinya seperti apa. Dan kalau nanti ada temannya yang bertanya, misalnya, kenapa kok tiba-tiba diganti, itu boleh langsung dijawab. Artinya ada alasan tertentu yang memang nanti itu menjadi alasan kalian sehingga mengganti zatnya yang didapat atau zatnya yang mau diuji. Bisa dipahami?
Bisa dipahami ada yang bertanya? Tidak ada. Kira, Anda. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika di tengah perjalanan itu ada kendala, maka kemarin ada beberapa kelompok yang menghubungi saya. Bu Janatin, ini zatnya ternyata tidak bisa diuji, bagaimana? Bolehkah kami ganti zat X misalnya? Boleh, dan itu setelah diuji coba kemarin ya, bukan hanya membayangkan setelah diuji ternyata gagal, boleh lanjutkan. Bisakah dimulai presentasinya? Oke, satu kelompok presentasi maju 2 atau 3 anak, kemudian durasi waktunya 5 menit. Saya mohon dengan hormat nanti yang di sana mengkondisikan waktu tampil adalah 5 menit. Jadi nanti kalau lebih dari itu bisa nanti mohon maaf atau telah usai. Jadi setelah 5 menit tampil, saya akan mengevaluasi apakah tampilan itu benar atau mungkin kurang. Kalau kurang berarti temannya yang menambahkan. Bisa dimulai? Ya? Baik, silakan setelah ini yang tampil kelompok berapa dulu? Siapa mau tampil dulu? Siapa mau tampil? Atau kelompok satu? Ya? Kelompok 2 siap? Kelompok 2 siap? Oke, kelompok 2. Permisi untuk persiapan. Sebentar, kelompok 2 biar belajar dulu. Silakan kalau mau menyetorkan file boleh. Tadi kita mulai tampilannya, sementara tampilan di PPT-nya disiapkan. Kelompok 2, kemudian kelompok 6. Setelah kelompok 2 tampil, kelompok 6. Ingat waktu tampilnya 5 menit. Dari anggota kelompok boleh mengingatkan jika waktu akan habis. Bagaimana bisa? Kelompok 2 dulu, kelompok 6. HP-nya bisa digunakan. Ini HP-nya siapa? Karena kesini.
kelompok nomor 3. Sesaat lagi. Kelompok 2. Nah, kalian yang belum kirim silahkan segera kirim filenya dan dimulai presentasinya. Nomor 2 yang mati. Ini kan? Silakan kelompok 2. Presentasi bisa dimulai dari sekarang. Silakan bisa dimulai. Bagaimana? Silakan mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai uji zat asam basa menggunakan indikator alami. Sebelum itu, pertama dari anggota kami, dari saya sendiri, kami belajar absen 16. Saya Maisa Sulaimuntas absen 16. Saya Nafa Farjani absen 23. Dan ada dua anggota kamar kami yang lainnya, yaitu Alam Yogi absen 06 dan Anda Wisnu absen 07. Baik, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita gunakan di praktikum kali ini ya. Yang pertama ada label, kemudian wadah plastik, tisu, sendok, saringan, warna, cobek, pisau, paten, dan gunting. Selanjutnya, ada 4 zat uji asam basa yang kita ujikan. Yang pertama ada dari zat asamnya ada cuka dan citrus. Lalu dari zat basanya ada tomat dan lalu indikator alamnya kita juga memakai 4 indikator. Ada bunga telang, bunga sepatu, kunyit, dan bunga. Lalu untuk hasil yang kita peroleh dari praktikum yang telah kita uji kemarin, yang pertama ada citrun, dengan kunyit, yaitu akan menghasilkan warna putih. Lalu citrun dicampur dengan gula nangka akan menghasilkan warna ungu. Lalu selanjutnya ada citrun dicampur dengan bunga telang akan menghasilkan warna merah muda, dan ada citrun dengan bunga sepatu akan menghasilkan warna merah. Nah, dari uji yang telah kita dapatkan, yang dari hasil yang telah kita dapatkan, bisa kita simpulkan bahwa citrun atau citric acid termasuk ke dalam zat asam. Lalu yang kedua ada pasta gigi. Yang pertama, pasta gigi dicampur dengan kunyit akan menghasilkan warna kuning pekat. Yang kedua, pasta gigi dicampur dengan buah naga
akan menghasilkan warna ungu pekat. Lalu pasta gigi dicampur dengan bunga telang akan menghasilkan ungu pucat, dan pasta gigi dicampur dengan bunga sepatu akan menghasilkan ungu kehitaman. Dan dari hasil yang telah kita dapatkan, bisa kita simpulkan bahwa pasta gigi termasuk ke dalam zat perasa. Selanjutnya dari kita menguji cuka dengan indikator alami kunyit menghasilkan warna kuning pekat. Lalu menguji cuka dengan beragam menghasilkan warna pink pekat. Selanjutnya dengan bunga salam kita menghasilkan warna merah muda pucat. Lalu dengan bunga sepatu menghasilkan merah terang. Dan bisa disimpulkan kita mengandung zat asam. Lalu selanjutnya sampo dicampurkan dengan kunyit menghasilkan warna kuning pekat. Lalu dicampur dengan buah nangka menghasilkan warna merah muda. Dicampur dengan bunga telang menghasilkan pink muda. Dan terakhir dengan bunga sepatu menghasilkan warna ungu pekat. Dan bisa disimpulkan juga sampo mengandung zat perasa. Lalu untuk mendapatkan hasil yang telah kita sampaikan, saat ini kita tidak langsung berhasil. Jadi kita awalnya ada kegagalan dulu. Jadi kita ini melakukan percobaan 2 kali. Yang pertama itu faktor menyebabkan gagalnya kita itu karena kita kan menggunakan palet. Nah, paletnya itu kita membersihkannya kurang bersih. Ya, jadi tidak bisa terjadi reaksi yang seharusnya. Jadi lalu kita coba untuk yang kedua kalinya menggunakan alat yang berbeda. Lalu ya, jadi kita berhasil menemukan warna-warna yang seharusnya bereaksi seperti yang telah tadi kita sampaikan. Kemudian dari kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari praktik kita adalah kunyit, dua naga, bunga telang dan juga bunga sepatu dapat dijadikan sebagai indikator alami untuk mengukur zat asam dan basa. Bisa dilihat dan bisa disimpulkan bahwa sitrulit dan cuka adalah termasuk zat asam, dan sedangkan pasta gigi dan sampo merupakan zat basa. Terima kasih presentasinya. Mungkin ada kalian yang hampir sama mungkin zatnya. Adakah yang menggunakan apa tadi pasta gigi ya? Ya, Ada yang sama? Oke, kita bandingkan. Terus apa lagi? Sampo ada yang sama? Sampo siapa? Oke, ada. Ini juga sampo. Oke, ada kelompok. Ada lagi apa tadi? Juga ada yang menggunakan dengan indikator yang beda ya. Oke. Terima kasih presentasinya. Saya kira sangat bagus sekali gambarnya, fotonya, kesimpulannya. Hanya tinggal satu nanti ya. Ada tabel data setelah ini boleh dilengkapi. Ini fotonya kan sudah bagus. Tinggal tabel data dilengkapi di LKPD-nya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian presentasi kita kali ini. Sudah ada yang sekarang mau doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan berikutnya kelompok 6. Filenya sudah siap? Oke. 2 atau 3 anak silakan. Yang tidak ada tadi misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada yang pertama Raisa Putri dari nomor A14, yang kedua Hisyam Al-Arabi yang sekarang izin, dan Ilham Fajar nomor 90, dan saya Rendra Kamalia nomor 27. Nah, ini sebuah yang akan kita bahas kita duduknya yaitu ada alat dan bahan, lalu ada indikator alami, lalu asam dan basa, pencampuran, analisis, dan yang nanti adalah kesimpulan. Nah, di sini ada alat dan bahan.
bunga telang. Jadi untuk mengambil sari-sari bunga telang, kita menggunakan air panas lalu ditumbuk, lalu sama juga dengan buah sepatu, memberikan sedikit air panas lalu ditumbuk. Lalu untuk buah naga kita blender dengan menggunakan sedikit air. Lalu untuk kunyit kita potong kecil lalu kita tumbuk. Sebentar. Ini konsepnya ya. Yang mangkok ke 1, 2. Iya. Nanti kata-kata kalau dengan saya untuk permulaan nggak apa-apa. Kapan-kapan itu sponsornya di hidden, ditutup dengan gambar apa gitu yang cuma ini seolah-olah ada sponsornya kan berarti nanti kalian dapat sesuatu. Ya. Ini sekedar info, nggak apa-apa. Ini tidak mengurangi nilai, cuma mungkin kalian lupa untuk menutup bagian itu. Silakan boleh dilanjut. Nah, ini kita memakai campuran asam basah, dan larutan asam, cuka, dan lemon, lalu basah, campur dan sabun. Nah, ini ada satu campuran dengan larutan asam dan basah. Jadi yang sebelah kanan itu belum dicampur dengan larutan asam basah, dan sebelah kiri sudah dicampur dengan larutan asam dan basah. Nah, itu yang pertama ada yang atas sendiri itu lemon, lalu cuka, sabun, sampo, kemudian air sebagai netralnya. Nah, selanjutnya ini untuk pencampuran dengan sepatu. Indikatornya dari bunga sepatu. Oke, lanjut. Lalu ini ada dari buah naga. Dan yang tadi adalah bunga telang. Dan untuk analisa datanya, jika kunyit dicampur dengan air, maka akan berwarna kuning oranye bata. Lalu jika kunyit dicampur dengan lemon, maka akan menjadi warna kuning tua. Dan jika kunyit dicampur dengan cuka, maka akan berwarna kuning keorenan. Lalu kunyit dicampur dengan sabun, maka akan berwarna kuning kecoklatan. Lalu kunyit dicampur dengan sampo, maka akan berwarna kuning. Lalu untuk bunga sepatu jika dicampur dengan air, maka akan menjadi ungu keruh. Lalu bunga sepatu dicampur dengan lemon, maka akan menjadi warna merah fata. Lalu bunga sepatu dicampur dengan cuka, sama halnya dengan lemon, menjadi merah fata. Lalu untuk bunga sepatu dicampur dengan sabun, maka akan berwarna hijau tua. Lalu untuk bunga sepatu dicampur dengan sampo, maka akan menjadi warna ungu kemerahan. Naga kalau misalnya dicampur dengan air akan menjadi merah keunguan. Dan buah naga jika dicampur dengan lemon akan menjadi merah pekat. Kemudian jika dengan cuka warnanya menjadi ungu fanta. Dicampur dengan sabun menjadi ungu garam. Dan jika dicampur dengan sampo warnanya menjadi warna Oke, lanjut. jika air akan menjadi warna biru aqua atau tosca. Jika bunga telang dicampur dengan lemon, warnanya akan menjadi muda. Jika bunga telang dicampur dengan cuka, warnanya akan menjadi merah muda. Jika bunga telang dicampur dengan sabun, warnanya akan menjadi hijau. Dan jika dicampur dengan sampo, warnanya akan menjadi hijau kebiruan. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu jadi indikator alami sudah terbukti bisa mengidentifikasi asam dan basa pada larutan. Dan dengan menggunakan indikator alami, bahan seperti bunga naga, bunga sepatu, bunga telang, dan kunyit, jika mengandung asam, maka bahan indikator alaminya menjadi cerah. Jika basah, maka bahan alaminya menjadi lebih gelap. Dan untuk uji praktikum kami alhamdulillah tidak mengalami kendala, hanya saja mungkin berganti tempat yang semula di rumah Ilham berganti di rumah Alexa dan kita ganti jam. Dan
mulai jam 9. Kemarin kenapa kok berganti? Di rumahnya Ilham ada apa? Itu di rumahnya Ilham ada acara. Oh, di rumahnya ada acara. Iya, Tapi selama berganti tempat baik-baik saja. baik-baik saja, tidak mengulang. Cukup, presentasinya sudah sangat bagus kan, kesimpulannya juga bagus. Boleh diakhiri, silakan duduk berganti kelompok briefingnya. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih dan mohon maaf bila terjadi salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Sebentar, filenya sudah siap. Temannya yang stay di tempat duduk silakan diperhatikan juga. Barangkali nanti ada yang perlu ditambahkan. Kurang ketemu biar temannya seluruhnya bisa menyaksikan. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang saya sayangi serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan saya Nanda dan rekan saya Akbar. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil ujian lakukan asam basah kelompok 1. Yang pertama, tujuan kami melakukan uji larutan asam basa, yaitu untuk menentukan sifat asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Yang kedua, untuk menguji bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang ketiga, mengamati perubahan warna indikator alami pada larutan asam dan basa. Jepang dan halus, Unikat dan saringan, larutan, makon, Lalu gejala telur ungu, kunyit, kulit manis, ini cuka, sabun, pembersih lantai, dan air mineral. Lalu indikator alami yang kami gunakan yaitu kulit manis, kubis ungu, kunyit, dan bunga telang yang dalam foto tersebut telah kami ubah menjadi larutan. prosedur atau cara kerja. Yang pertama, membuat indikator larutan kulit manis. Larutan kulit manis menggunakan blender. Lebih keras lagi suaranya boleh. Buatkan larutan kulit manis ke dalam tas. Kedua, pasang kubis ungu. Potong kecil-kecil kubis ungu. Turunkan dalam air panas. Tunggu air berwarna ungu, lalu keluarkan larutan kubis ungu ke dalam cup. Yang ketiga, larutan kunyit. Kupas kunyit lalu taruh sebanyak 1 jari. Tarik putih dan keluarkan sari kunyit ke dalam cup. Yang keempat, larutan bunga telang. Pegang bunga telang dalam air panas. Tunggu air rendaman berwarna biru. Lalu keluarkan rendaman ke dalam cup. Setelah kami mengubah indikator alami menjadi larutan, kami mulai menguji asam basa pada bahan-bahan yang kami pilih. Yang pertama, kami menguji zat bernipis. Jadi kami mengisi 4 segmen cetakan es dengan bernipis. Lalu kami tetesi setiap segmen berisi zat jeruk nipis dengan menggunakan indikator alami. Untuk segmen pojok kanan atas, kami teteskan zat jeruk nipis dengan indikator alami. Pojok kanan atas. Sebentar. Yang mana yang dibicarakan sekarang ya? Berarti yang sebelah kiri tapi pojok kanan atas. Sebentar. Dari awal berarti sebentar. Yang mana yang mana? Kulit manggis. Oke. Nanti ayo pojok kanan atas ya kan? Ini pembacanya di sini berarti kan pojok kanannya itu kubis ya.
kulit manggis. Oke, kulit manggis. Temannya yang lain sama sekarang. Larutan kami beri larutan ungu, lalu yang bawahnya larutan kami beri larutan bunga telang, lalu sebelahnya larutan ini. Selanjutnya zat cuka. Isi 4 segmen cetakan es ya, zat cuka. Tetesi setiap segmen dengan indikator alam dan lalu warna gila. Selanjutnya zat sabun. Parut sedikit sabun padang dan beri air, lalu tuang air sabun ke dalam 4 segmen cetakan es. Tetesi setiap segmen dengan indikator alami yang berbeda, lalu amatilah. Lalu selanjutnya zat pembersih lantai. Isi 4 segmen cetakan es dengan zat pembersih lantai. Tetesi setiap segmen dengan indikator alami yang berbeda. Sebentar. Pembersih lantainya coba lihat secara penuh stop. Kemarin pakai merek apa enggak? Pembersih lantainya merek apa dulu? Soprin pembersih lantai yang selatan. Oh iya, lanjut. Selanjutnya analisis data. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan, pada perkembangan yang telah kami lakukan dapat dicapai kesimpulan bahwa air jeruk nipis dan cuka bersifat asam dan air sabun dan zat pembersih lantai bersifat basah. Dan itu terbukti. Ya. Ya. Oke, yang untuk didoakan dari kelompok ini. Silakan boleh. Berdiri boleh, di depan sini boleh. Silakan. Sampaikan aja baru. Biar temannya melihat. Silakan. Nah, untuk kendala dari kelompok kami yaitu kami di grup itu sulit untuk berkomunikasi. Jadi untuk mendapatkan informasi satu sama lain itu membutuhkan oprak-oprak. Jadi harus dioprak-oprak. Apa itu dioprak-oprak? Ya, akhirnya bisa berkumpul dan praktikum. Nah, kemudian untuk kendala berikutnya yaitu di sampo. Di shampoo kenapa? Pertama kami menggunakan sampo untuk larutan asam. Jadi pas kita coba ternyata sampo itu mengandung asam. Asam ke basa atau basa ke asam? Basa ke asam. Oh, dikiranya tadi basa. Ternyata samponya asam. Jadi diganti apa? Diganti sabun. Oke. Hanya itu ya. Sudah? Ada lagi? Kemudian untuk bunga sepatu kami sulit mendapatkan bunga sepatu, jadi diganti menggunakan kulit manggis. Diganti Kulit kulit manggis. Sebetulnya ada bunga sepatu di halaman. Hanya saja ternyata itu dipangkas oleh bapak-bapaknya karena mau ada renovasi tanaman, mungkin sebetulnya masih banyak. Cuma memang di situ ada mungkin renovasi taman, jadinya kalian tidak mendapatkan itu, akhirnya diganti kulit manggis. Oke, terima kasih. Boleh diakhiri dan silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya siapa yang tampil lebih dulu? Silakan. Siapa dulu? Oke. Silakan. Kelompok 5. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ini kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya, abstrak kami pada Babin absen 12. Saya Sabrina Tribaris, absen 28. Saya Sisra Natalia, absen 33. Ada Alexandra absen 3, Farel absen 11, Hasan Glaulias absen 29, dan Nadia absen 22, serta Maura absen 17. Tujuannya adalah membuat indikator alami asal bahasa. Dan yang kedua, membedakan larutan asal dan bahasa, alat dan bahan, alat tetes, air mineral, gas kimia, lampang, dan juga pipet tetes. Cara kerjanya yaitu satu, memperkenalkan dua atau dua yang terdiri untuk membuat indikator alami. Dua, untuk mengira halus dan menambahkan air sesuai prosedur terpilih. Tiga, lima, tetes uji dengan indikator alami. Warnanya catat pada tabel pengamatan. Yang keempat, ulangi langkah 3 untuk bahan yang yang kelima, ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk indikator alami yang lain. Nah, ada dokumentasi waktu kelompok kami membuat indikator alami. Nah, itu ada menunggu masalah satu, terus ini habis itu nyarinya masalah satu, terus hasilnya kayak gitu, masalah yang siap dijadikan indikator alami. Terus ada juga merendam tubuh sungguh menggunakan air panas, terus memahat kunyit enggak terus. Bahan indikator alami, bunga sepatu, kunyit, bunga telang, dan kubis ungu. Nah, di sini ada 4 zat pilih yang kami gunakan, yaitu 2 zat rasan, yaitu sitrul, sampo, 2 zat rasa, serta kue, kata biji. Nah, ini adalah hasil dari pencampuran indikator alami dengan 4 zat tadi. Yang pertama kunyit. Kunyit bila dicampur dengan sampo itu hasilnya menjadi kuning terang. Yang satu itu, terus bila dicampur Jadi apa kanan? kanak Jam. terus setelah itu pasta gigi dicampur dengan kunyit itu akan menjadikan warna kuning gelap. Setelah itu sitrus ini akan menghasilkan kuning tua. Setelah itu sebagai dicampur dengan kunyit akan menghasilkan kuning kecoklatan. Dan sisanya adalah bunga telang. Yang atasnya sampo dicampur dengan bunga telang itu akan menghasilkan warna biru keunguan. Pasta gigi dicampur dengan bunga telang akan menghasilkan hijau itu. Terus ada kue dicampur dengan bunga telang akan menghasilkan hijau kehitaman. Setelah itu sitrus dicampur dengan bunga telang akan menghasilkan merah pandan. Di sini ada kubis ungu. Kubis ungu bila dicampur dengan sitrus akan menghasilkan merah muda. Yang mana yang situ? Ini yang bawah. Itu dicampur dengan sampo hasilnya merah muda. Lanjut. Dicampur dengan cedar kue itu juga menghasilkan biru muda. Pasta gigi dicampur dengan kubis ungu itu menghasilkan biru muda. Itu lanjut di bunga sepatu. Sepatu bila dicampur dengan akan menghasilkan warna merah. Bunga sepatu biasa dicampur dengan sampo akan menghasilkan merah muda. Bunga sepatu dicampur dengan cedar kue akan menghasilkan ungu tua. Setelah itu bunga sepatu dicampur dengan pasta gigi akan menghasilkan ungu tua. Silakan. Dapatkan itu awal cari bunga sepatu, di mana Nadia itu nggak ketemu, terus saya di sekolah juga nggak ketemu. Akhirnya ketemu di rumah saya. Kronologi
kronologi benar. Menambahkannya di sini, semuanya nanti biar bisa melihat. Ayo, kronologinya bagaimana? Benar. Ayo bercerita, ayo. Silakan. Jadi sebenarnya itu kan kita rencana mau minta bunga sepatu dari halaman rumah Nadia. Nah ternyata waktu dilihat Nadia itu tidak ada di hari kita mau praktek. Gak ada yang makan. Ya, Oke, akhirnya kita nyari di sekolah. Lalu kita lihat di daerah yang memang banyak bunga sepatunya itu udah habis gitu loh, udah nggak ada, juga udah dipotong. Akhirnya kita nyari di daerah sekolah yang sebelah sana, di daerah kelas 12. Ya, masih di sekolah ternyata ada. Akhirnya kita ngambil di situ. Oke. Silakan duduk. Silakan lanjut. Kurang dari kesimpulan yang dapat kita ambil adalah indikator alami yang kita pilih bila dicampur dengan zat asam akan menghasilkan warna lebih terang daripada indikator alami yang dicampur dengan basa. Ini juga membuktikan bahwa sitron dan sampo merupakan zat asam dan soda kue pasta gigi merupakan zat basa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Jadi sebetulnya semuanya itu sangat bagus presentasinya. Jadi kalau Anda itu ada kendala untuk bercerita, narasinya boleh nanti temannya membantu. Kalau presentasi ini ada panduannya, tapi kalau kronologi bercerita atau bentuknya narasi, kalau kita itu agak belibet ceritanya, boleh gantikan oleh temannya karena kalian satu kelompok. Silakan, boleh nanti kelompok berikutnya. Oke, bagaimana? Ini sudah siap? Bisa dimulai dari sekarang. Aku mau hadap ke sana. Kelompok berapa? Ditunggu, tidak apa-apa, ditunggu sesaat. Jangan panik. Bisa dimulai dari salam, mulai sekarang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sekarang praktikum kami, yaitu uji larutan asas dan basa. Jadi ada nama anggota kelompok kami, yang pertama adalah Arjuna Nipun Nakuka 8, ada Dea Rahma Amelia absen 10, Akbar Didia Arosi absen 18, lalu Sasa Biladiana Pratama Aranistia absen 30, dan Rizka Amanda Maulidia absen 32, lalu saya Indonesia Azari absen 34. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang deskripsi dari larutan asam dan basa. Untuk larutan asam sendiri itu larutan yang bersifat asam, di mana adanya dalam air akan menghasilkan ion H+. Untuk larutan basa merupakan larutan yang apabila dilakukan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Basa memiliki sifat kaulitik yang artinya dapat merusak kulit, terasa licin dan rasanya pahit. Lalu kita akan menjelaskan alat dan bahan yang pertama yaitu platetes atau bisa mengambil platet lukis atau cetakan es. Yang kedua gelasinya atau bisa menggunakan top atau asam steril. Yang ketiga lumpang atau alumium atau bisa menggunakan lampu seles dan semunduk. Yang keempat platetes atau hal ini dapat diganti dengan sendok takar atau tahan. Yang kelima air mineral kemasan.
enggak tampak? Ya. Apa tadi yang ketiga apa? Buah naga. Buah naga terus? Oke. Lalu cara kami mengambil sayur-sayur tersebut yaitu dengan cara ditunjuk lalu dialas. Selanjutnya untuk atau cara kerja, yang pertama ambil bahan atau bunga atau buah yang terakhir untuk membuat hidup alami. Yang kedua tunggu 3 hari, tambahkan air atau susu sendiri. Yang ketiga teteskan bahan tersebut pada gelas tetes, uji dengan indikator alami, amatilah Saya di sini ada hasil pengalaman dari kelompok kami. Ada yang sebelah kanan sini itu ada jeruk nipis, asam nitrat atau seger ya, lalu deterjen dan sabun. Berikut untuk analisis data dari zat asam. Kami menggunakan jeruk nipis, di mana apabila dicampur dengan kunyit atau berwarna putih atau berwarna merah, dicampur dengan buah naga, berwarna merah muda, dan juga itu berwarna oranye. Untuk asam nitrat sendiri, kami apabila dicampur dengan kunyit berwarna kuning, dicampur dengan buah sepatu berwarna merah, dicampur dengan buah naga berwarna merah muda, dan dicampur dengan buah berwarna juga muda. Untuk analisis data yang kedua yaitu basah, kami menggunakan deterjen. Yang pertama yaitu kunyit berwarna coklat kekuningan dengan sepatu menjadi merah kehitaman, buah naga berwarna merah muda, pensil berwarna kuning muda. Yang kedua kami menggunakan sabun yang apabila dicampur kunyit menjadi coklat kekuningan, dengan sepatu menjadi merah kehitaman, buah naga menjadi ungu, bugenvil menjadi kuning muda. Berdasarkan hasil kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis dan asam nitrat merupakan zat asam karena indikator alami dengan sepatu direaksikan dengan jeruk nipis dan asam nitrat dalam warna indikator alami tersebut menjadi lebih terang. Deterjen dan sabun merupakan zat basah karena saat indikator alami tersebut direaksikan dengan sabun saja kalian didapati warna indikator alami tersebut. Sebentar. Tadi kalau nggak salah ada yang terkendala apa gitu? Ya, untuk kendalanya pada awalnya kita memang merencanakan tentang itu di rumahnya Triska pada hari Minggu. Nah, waktu itu ada beberapa anggota kami yang tidak bisa hadir karena berhalangan, maka dirubah menjadi hari Senin sepulang sekolah. Hari Senin sepulang ya. Oke. Tapi hasilnya jadi semuanya. Oke. Nggak ada yang diganti ya dari rencananya? Kita mengganti indikatornya yaitu dari bunga anggrek menjadi bunga sepatu. Menjadi bunga sepatu. Oke. Terima kasih, saya kira cukup presentasinya. Silakan boleh diakhiri, nanti kita analisis bareng-bareng, kita simpulkan bareng-bareng. Baik, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Yang tampil adalah spesial, kalau yang tampil laki-laki ini spesial. Ayo silakan sing buanter suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kemudian indikator alami asam basa. Tanya saya sendiri yang waktu kelompok yang satu. Saya sendiri yang sudah berjawab sebulan. Kata video keluarnya dan untuk bahan-bahannya buah naga dengan satu kunyit ya, itu indikator alaminya. Asam nitrat, air jeruk nipis, sabun pembersih kaca itu yang diuji. Alat-alatnya plat tetes, bas kimia, air, pisau, sama tetes. Lanjut. Analisis data yang pertama untuk menguji zat asam
dengan sepatu merah terang, dengan kunyit oranye kuning, dengan kukus merah kuning terang. Untuk larutan gaya dan alami sabun dengan dua naga, timbelan sabun dengan dua sepatu, tugas sabun dengan kunyit, tugas sabun dengan kukus merah. Musik kaca dengan dua naga umum, musik kaca dengan dua sepatu hijauan, musik kaca dengan kunyit oranye pekat kehitaman, musik kaca dengan kukus merah hijau. Ini untuk hasil fotonya. Kesimpulannya, menjadi hasil pengamatan, kami dapat menyimpulkan bahwa asam nitrat dan belum bersifat asam, serta sabun dan musik kaca bersifat basa pada percobaan yang dilakukan dengan adanya perubahan warna indikator alami. Jadi dapat disimpulkan indikator alami tersebut terbukti dapat mengidentifikasi dan asam basa pada suatu larutan atau produk. Oke. Adakah kendala? Itu praktiknya atau prosesnya dilakukan hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Terus Hari Sabtu jam 11. Ada kendalanya. ada kendalanya. Ya. Terus berlanjut di hari Senin. Senin. Oke. Terus dari rencana di hari Sabtu ke hari Senin itu apakah ada zat yang diganti? Ada. Apa? Apa Pak? Bapaknya mungkin bantu. Siapa? Ayo bercerita, ganti di depan silakan. Kronologinya, ini yang berdua ini sudah presentasi hasilnya dan prosedurnya. Sekarang kronologinya, silakan bercerita. Jadi kita yang ada kendala seperti bunga sepatu, bunga kamboja yang kita ganti dengan bunga sepatu. Karena kalau yang begitu Saya sebentar, Kambojanya kenapa Pak? nggak berbunga, Oh iya, nggak ada bunga. lanjut. Terus sama yang minuman bersoda sama jeruk nipis. Itu yang diganti. Oke, tapi yang percobaan hari kedua itu berhasil ya semuanya? Berhasil. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Boleh diakhiri bareng-bareng, silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu slide-nya. Ke slide yang saya ada Pak di sini. Oke. Di slide yang kedua dari tampilan terakhir. Dari kelompok yang pertama tampil, saya tidak menyebutkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok yang pertama tampil mendapatkan nilai hasil akhir dari tampilannya adalah 95. Kelompok yang kedua 95, sama kelompoknya. Kelompok yang ketiga ini masih nilai tampilan ya, belum naik-naik. Kelompok yang tampil ketiga adalah 96. Kelompok yang tampil berikutnya, tampilan keempat 95. Kemudian tampilan kelima adalah 96. Baru penampilan. Yang terakhir adalah nilainya 95. Kelompok tampilan yang kelima, ini kan ada nilai plusnya. Kelompok yang tampilan kelima, tanpa saya menyebutkan dia kelompok berapa, yang saya nilai di tampilannya beda itu adalah cara mempresentasikan hasil dengan carta. Yang tadi seperti bagan itu loh. Nah, itu kadang orang melihat itu lebih komunikatifnya seperti itu. Sedangkan di kelompok yang tampilan yang lain itu ada nilai plus lagi. Kalau di tampilan yang dalam bentuk carta itu nilai plusnya orang kalau melihat lebih komunikatif dalam sisi bahasa. Tapi ada orang
atau ada anak, itu yang lebih komunikatif melihat dalam bentuk gambar atau foto. Oh, kalau kunyit dengan asam warnanya ini, dia bisa menyimpulkan. Jadi nanti akan saya hasilnya akan saya umumkan semuanya, dari mulai tampilan, kemudian nilai cara dia berkomunikasi, nilai kejujuran untuk menyampaikan. Ada gagalnya yang pertama karena bla bla bla. Itu juga penilaian. Yang saya nilai tampilannya itu adalah tampilan presentasi untuk PPT-nya. Belum yang analisis, semuanya kan baru masuk hari ini ya. Seluruh filenya, kemudian LKPD-nya belum kalian kumpulkan. Jadi setelah ini LKPD-nya yang kemarin kalian bawa pulang itu disempurnakan isiannya, kemudian dikumpulkan beserta lembar yang saya bagikan tadi, diisi nama kelompoknya ada di situ. Coba kalian buka lagi, yang ada identitas nama kelompok, tolong diisi. Sudah menemukan? Yang lembar penilaian sikap, itu kan ada nama siswa ya. Kalau itu diisi semuanya lengkap, kemudian LKPD-nya juga lengkap dikumpulkan, 5 menit saya rasa cukup untuk menyelesaikan. Saya tunggu 5 menit, silakan dilengkapi, kemudian dikumpulkan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah diisi lengkap? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 1 halaman yang bukan diberi identitas kelompok
tahapannya. Agar rekap nilainya nanti lebih mudah. Kelompok 1 sudah melengkapi. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Tidak apa-apa, dilakukan dulu. Oke. Kelompok 1 lengkap, kelompok 2 lengkap, kelompok 3 proses, kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Kelompok 6 proses. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 6 sudah, kurang 3 kelompok. Ya, tunggu di sini terus sampaikan ke Pak. Kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 6 sudah. Kurang berapa kelompok lagi? Oke, silakan.
secara kedudukan kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5, 6. Ini yang pertama, ini sudah saya terima. Jadi antara yang di sini yang kalian tuliskan di LKPD ini dengan yang kalian tampilkan dengan hasil yang disimpulkan akan saya padukan. Paham? Harusnya sama antara hasil yang di sini dengan hasil tampilan presentasinya harusnya sama. Maksudnya cross check antara yang ditulis sementara dengan yang ditampilkan. Baik, sekarang untuk yang kegiatan berikutnya, saya sudah menyampaikan kemarin bahwa hari ini adalah evaluasi proses dan hasil proyeknya. Oke, sekarang yang pertama adalah benar bahwa indikator yang kalian pilih yaitu ada kunyit, ada apa lagi? Bunga telang, ada apa lagi? Bunga sepatu, ada lagi? Bunga naga, lanjut? Kubis, ungu, ada lagi? Ada lagi? Sudah hanya itu? Bugenvil, ada lagi? Nah, jadi beberapa indikator alami yang kalian pilih sudah bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahan yang kalian pilih untuk ditentukan asam atau basa. Baik dari segi bahannya, cara membuat indikatornya, kemudian fungsinya ternyata sudah berfungsi dengan baik, kemudian bentuk fisik indikator alami sudah kalian hasilkan, termasuk yang ada di mangkok tadi, kemudian ada yang gagal, kemudian meminta izin untuk dilaksanakan di sekolah meskipun itu sesaat sepulang sekolah, itu juga termasuk salah satu upaya untuk proyeknya sukses. Itu sudah kalian lampaui semuanya dan semuanya berhasil. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua atas hasilnya, atas proyeknya, atas usahanya. Dan yang paling penting adalah atas kejujurannya untuk mengakui bahwa dan berhasilnya. Jadi kalau berhasil, betul-betul berhasil. Kalaupun gagal, dimulai lagi. Artinya apa? Kalian itu tidak patah semangat dan tidak putus asa. Terus gak ngurus, itu kan tidak ada di kamusnya kalian. Jadi kalau gagal, diulangi lagi. Selama masih ada saya yang di sini, berarti kalian bisa berkomunikasi. Bu, ini ada kendala, seterusnya seperti itu. Next pertemuan berikutnya pun juga sama. Kita masih ada 3 percobaan untuk materi yang lain, bukan asam basa yang ini. Ada larutan penyangga, ada hidrolisis, dan lain sebagainya. Jadi kita masih ada 3 percobaan, tapi di bulan Februari dan bulan Maret. Kalau Ramadan tidak ada percobaan, karena full untuk kegiatan Ramadan. Setelah selesai kita membuat kesimpulan berbagai macam indikator, maka ini sekarang tolong untuk saat ini selama 15 menit, kalau tidak salah 15 menit lagi kita sudah tunggu ya, 15 menit lagi. Ini nanti kalian akan saya bimbing untuk menyelesaikan latihan soal 5.1 di buku kimia kalian masing-masing. Boleh dilihat dulu, coba diambil buku kimianya, dikeluarkan, kita lihat beberapa latihan soal yang ada di situ, dibuka dulu. Mana? Bawa bukunya. Halaman di 194. Sudah ketemu semuanya? Oke. Halaman 194, dimulai halaman 194 sampai seterusnya.
Jadi di halaman 194 itu percobaan kita yang akan datang. Itu percobaannya sesuai yang ada di prosedur itu dimulai dari halaman, sesungguhnya di situ dimulai dari halaman 193 ada kegiatan percobaan 1, 2, dan 3. Jadi kita akan banyak sekali percobaan dengan judul yang berbeda. Kalau di situ kita nanti akan mencoba jika asam ketemu basa. Kalau tadi kan hanya asam saja, hanya basa saja. Kalau di situ adalah asam ketemu basa dengan indikator asam basa yang sudah tersedia. Artinya di prosedur tersebut. Jadi bukan kalian menentukan, tapi di laboratorium sudah ditetapkan. Coba dibaca, kalau belum paham boleh ditanyakan. Sesaat lagi dibaca selama 10 menit dari prosedurnya. Terima kasih. Ini dikirimkan dulu. Mulai dari halaman 193. Balik. Ya, dimulai dari sini.
nanti kalau kita praktikum di depan, harapan saya adalah satu rangkaian praktikum masa bahasa indikator ini kan sudah selesai. Maka setelah kita nanti proses di hari besok, kita besok kan ketemu lagi. Besok kita proses tentang indikator alami dengan soal yang tipenya adalah tipe analisis. Jadi bukan tipe hitungan atau apa, tapi tipenya analisis dari hasil praktikum. Terus minggu depan kita ada 2 kali pertemuan. Itu nanti digunakan untuk 1, menyampaikan hasil dari postes kalian besok. Berarti besok postes, minggu depan saya sampaikan hasilnya. Setelah itu kalian bentuk kelompok yang baru. Jadi ini kelompoknya setelah selesai kegiatan dibubarkan, membentuk kelompok baru sampai praktikumnya 2 kali praktikum selesai. Jadi biar pernah kalian itu berbaur dengan kelompok yang bermacam-macam. Jadi mungkin dari kelompok sini dibubarkan, kemudian dia bergabung nanti ke kelompok yang lain dengan anggota yang lain pula. Jadi biar rata semua pernah bekerja sama di praktikum kimia untuk percobaan 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita sudah melampaui percobaan 3 ya. Yang pertama dulu kita percobaan adalah indikator alami di sini. Kemudian percobaan yang kedua kita lakukan di laboratorium, yaitu uji limbah tahu dengan semua hasilnya. Dan yang ketiga adalah kalian sendiri yang membuat proyek sehingga kalian punya nilai 3 percobaan dengan bermacam-macam hasilnya. Dan yang hari ini adalah saya rasa ini hasil yang paling bagus sekali karena kalian yang melakukan dan berhasil. Jadi di minggu depan kita percobaannya berbeda, tetapi saya isi materi dulu biar nanti kita konsepnya benar. Nah setelah praktikum post-test lagi untuk praktikum. Bisakah dipahami? Jadi artinya praktikum itu merencanakan, kemudian praktikum, kemudian post-test. Jadi kita harus praktikum itu tidak boleh tanpa perencanaan, harus direncanakan dulu. Kemudian alat dan bahannya semuanya kami sediakan di laboratorium kimia dengan syarat kalau nanti ada yang gagal, maka dia boleh mengulang di kelompok yang berbeda di hari yang berbeda. Misal setelah praktikum ternyata kalian satu kelompok itu gagal entah karena kalian yang lupa dalam meneteskan atau menyangkutkan zatnya, maka saya berikan kesempatan untuk bergabung di kelompok yang lain di hari yang lain yang sudah disepakati bersama kelas lainnya. Ini kelas 11 MIPA 8. Andaikan di kelas 11 MIPA 7 ada anak yang tidak masuk waktu praktek atau ada yang gagal, itu kami berikan kesempatan untuk melaksanakan praktikum mandiri, artinya tidak dengan satu kelas, di hari Jumat setelah Jumatan, setelah salat Jumat. Karena setelah selesai pembelajaran, setelah selesai salat Jumat diberikan kesempatan untuk mengulang praktikum dengan desain yang sama tapi mandiri, artinya satu kelompok sendiri di laboratorium kimia. Bisa diterima? Ada yang perlu ditanyakan untuk hari ini? Semuanya sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo silakan. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, semua alat tulisnya boleh dirapikan dulu. Sesaat lagi kita waktu istirahat ini sudah berjalan, kita diam dulu sesaat. Sesaat lagi boleh istirahat. Sebelum istirahat pastikan semuanya sudah rapi. Kemudian bangkunya juga dikembalikan. Sesaat lagi dirapikan dulu sesaat lagi. Adanya kita persilahkan dulu mengingat adanya, diam dulu sebelum merapikan.
pembelajaran hari ini. Yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah semangat dalam menyelesaikan proyek dan hasilnya sangat bagus sekali. Yang kedua, pastikan bahwa nanti di kemudian hari praktikumnya lagi lebih semangat lagi, termasuk kerjasamanya. Yang ketiga, pembelajaran ini saya akhiri dengan demikian, berakhir sudah kita belajar tentang asam basa beserta pH-nya, trayek pH-nya dan seterusnya. Untuk hari besok dipersiapkan untuk prosesnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.